Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Teman-teman yang sangat saya muliakan, tidak terasa kita ini sudah masuk di al-asru al-awakhir, masuk di 10 hari terakhir di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini. Tentu memasuki 10 hari terakhir, tentu banyak sekali yang harus kita perhatikan dalam memberi kenangan terakhir di Ramadan tahun ini, memberi catatan terakhir di Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita tetap berdoa Ramadan tahun depan kita pun masih sehat, kita pun masih kuat, dan kita pun masih diberi kekuatan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang. Teman-teman yang sangat saya banggakan, di antara yang menjadi fokus kita di akhir-akhir Ramadan ini tentu adalah memburu Lailatul Qadar, memburu malam yang memang disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Secara pasti dia terletak di tanggal berapa, di malam berapa, memang semua ulama sepakat, ya, tidak ada kepastian tentang Lailatul Qadar itu. Tapi apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu? Kalau kita melihat i'lamul anam bi fadhailil ayyam, kita melihat bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah ihdal layali al-ashri al-awakhir min Ramadan, yaitu salah satu malam yang diletakkan oleh Allah Ta'ala di 10 akhir dari bulan Ramadan. Wa ta'yinuha fi lailatin muhaddadatin qad rufi'a. Jadi menentukan di malam keberapa ini tidak ada yang bisa memastikan. Jadi cabut oleh Allah Ta'ala penentuannya. Tidak bisa dipastikan tanggal sekian, tanggal sekian. Adapun yang kita baca dari penjelasan para ulama, sebutlah Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abil Hasan Asyadili, yang punya rumusan, ya, rumusan. Kalau melihat tahun ini kan kita puasanya mulai hari Kamis, ya. Nah itu beliau punya rumusan, kalau puasa itu dimulai hari Kamis, besar kemungkinan Lailatul Qadar jatuh di malam 25. Dan ini tapi beliau mengatakan wahadihi tajribatun, ya. Ini adalah perjalanan spiritual, ini adalah laku perjalanan yang beliau temukan, gitu, ya. Sehingga kemudian apakah ini sebuah kepastian atau enggak? Tentu tidak, tapi ini pengalaman, ya. Tajribah itu kalau wirid biasanya dicoba lalu mujarrob, dicocok, gitu, ya. Itu namanya mujarrob. Maka teman-teman kalau dulu mondok ada namanya mujarrobat, gitu. Doa ini dibaca sekian kali, faedahnya ini namanya mujarrobat, hasil uji coba saja. Tapi kepastian tidak berbicara tentang kepastian. Jadi kalau bicara tahun ini berdasarkan tajribahnya Imam Al-Ghazali dan Imam Abil Hasan Asyadili, Lailatul Qadar insya Allah di malam 25. Tapi saya mohon memahami ini bukan berarti lantas nanti malam genap atau besok malam 23 lantas kita tidak beribadah maksimal, ya. Tidak, tentu tidak begitu maknanya. Tentu maknanya karena ini adalah tajribah, ya kita tetap selalu beribadah maksimal semampu kita di malam-malam dan di Ramadan secara utuh, gitu, ya. Tapi kemudian nanti bertepatan dengan Lailatul Qadar atau tidak itu sudah fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin keistiqomahan kita dalam mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang secara kontinu kita lakukan itu jauh lebih baik dibanding kita main tebak-tebakan untuk mencari Lailatul Qadar, gitu, ya. Itu yang pertama. Dan Lailatul Qadar ini menjadi malam yang istimewa karena malam Lailatul Qadar inilah ya lailah allati anzalallahu fihal Qur'an al-Karim jumlatan wahidah minallahil mahfud ila sama'id dunya. Lailatul Qadar ini menjadi istimewa karena di malam inilah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dalam jumlatan wahidah, dalam satu turunan yang isinya utuh
Ya seperti yang kita tahu sekarang, utuh 30 juz, utuh 114 surat dan seterusnya. Ya di malam itu, malam Lailatul Qadar itu yaitu minal lauhil mahfud ila sama itunya, dari lauh mahfud ke langit dunia yang kita kenal dengan Baitul Izzah. Sehingga malam turunnya Quran ini dalam beberapa ayat disebut sebagai Lailah Mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Jadi bicara keberkahan, memang Allah Ta'ala lah pemilik berkah ya. Jadi Allah lah yang memiliki berkah. Lalu tapi Allah Ta'ala itu sudah menjadi sunnatullahnya. Allah Ta'ala menurunkan berkah kepada siapapun, apapun, atau waktu apapun yang Allah kehendaki. Allah ketika menurunkan berkah di malam Lailatul Qadar itu berarti memang malam ini penuh berkah. Jadi malam ini dipilih oleh Allah untuk diberikan keberkahan. Maka ayatnya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi nuzulul Quran itu, Lailatul Qadar itu di mana itu adalah waktu turunnya Quran dari Lauh Mahfud ila sama'id dunya, disematkan kata barokah dari Allah Ta'ala, lailatin mubarakah gitu. Jadi memang ada waktu yang berkah gitu. Contoh lagi kalau kita melihat ayat Al-Quran yang lain, ada enggak tempat yang berkah? Allah Ta'ala dawuh, inna awala baitin wudhi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Dalam ayat lain, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi ada tempat yang penuh berkah dan ada waktu yang berkah juga. Jadi kita yakin sekali berkah itu milik Allah. Iya, tapi Allah Ta'ala sendirilah yang menempatkan berkah itu kadang pada waktu, kadang pada tempat, dan juga pada apapun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi mencari berkah dari waktu, mencari berkah dari tempat, itu adalah sesuatu yang benar. Karena siapapun yang mencari keberkahan tetap yakin Allah lah Shahibul Barokah, Allah lah pemilik berkah itu. Tapi kemudian berkah itu ditaruh di mana oleh Allah Ta'ala? Allah Ta'ala yang kerso, Allah Ta'ala yang memiliki hak prerogatif untuk itu. Dan di antara waktu yang berkah itu adalah Lailatul Qadar ini. Yaitu yang katakan tadi, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Aku, kata Allah Ta'ala, menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan. Dan malam yang diturunkan Al-Quran ini yang kita tahu ya di bulan Ramadan. Siapa yang dawuh? Allah sendiri. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan di antara Ramadan ini yang kita tahu ya di antara 10 akhir bulan Ramadan ini sebagaimana riwayat-riwayat yang kita terima dari Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu maka sudah sekiranya, sudah sepantasnya dan seharusnya kita mencari Lailatul Qadar itu dengan ibadah-ibadah yang mampu kita lakukan. Yang mampu dengan baca Quran silakan baca Quran. Yang mampu sholat tarawih silakan sholat tarawih. Yang mampu birrul walidain, infak kepada keluarga, berbuat baik kepada orang tua, silakan. Lakukan semua kebaikan yang memang kita mampu melakukan. Dan termasuk bekerja ini adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Sehingga karena malam ini penuh berkah, maka nilai dari ibadah yang dilakukan pun berbeda dengan nilai dalam rumus normal. Kalau kita ngaji Riyadhus Shalihin, kita sudah diajarkan oleh Rasulullah, rumus normal itu satu kebaikan dilipat gandakan 10. Bisa lagi dilipat gandakan menjadi 700 lipatan. Bisa lagi dilipat gandakan ila ad'afin katsirah. Pada lipatan-lipatan yang Allah sendiri yang tahu. Itu rumus normal. Yang menjadi pengecualian diantaranya adalah puasa ya. Karena Allah sendiri melalui hadis qudsinya Rasulullah dawuh wa ana azibi asyamuli wa ana azibi. Puasa itu milikku kata Allah. Puasa itu untukku kata Allah. Dan aku yang balas sendiri. Sehingga kemudian hitungan puasa ini juga hitungan yang tidak normal. Hitungan yang tidak standar tapi melebihi standar yang ada. Oleh karena itu kalau kita flashback sebentar ke puasa, Imam Al-Ghazali mengatakan puasa itu adalah asasul ibadat. Puasa itu adalah miftahul qurabat. Puasa itu adalah pondasi dari ibadah-ibadah yang kita punya.
Puasa itu adalah kunci dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka puasa ini luar biasa, gitu ya. Nah, kemudian kembali ke Lailatul Qadar. Karena ini adalah malam penuh keberkahan yang dinas langsung oleh Allah Ta'ala. Karena memang malam ini malam yang luar biasa, karena Allah menurunkan mukjizat terbaik yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Hadratul Rasul Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Maka kemudian wal ibadatu fiha khairun min ibadati alfi syahrin. Maka beribadah di bulan di Lailatul Qadar ini memiliki nilai yang luar biasa yang dikatakan dalam Al-Qadar itu khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan gitu. Tapi tolong tetap memahaminya, ini keutamaan ya, bukan berarti terus kita gini. Aku sudah sholat di Lailatul Qadar seumpama, maka sholatku lebih baik daripada 1000 bulan. Ya wis mari aku gak sembahyang. Gitu ya. Tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Karena saya dulu punya teman guyonannya begitu. Jadi sholat di Masjidil Haram itu kan sekian ribu kali fadilahnya, keutamanya dibanding sholat di tempat lain. Lalu kemudian dia gurau. Ya aku paling ini gak sembahyang sampai mati gak apa-apa, karena aku ini sudah haji berkali-kali, aku umroh berkali-kali, dan sholat duhurku itu dilipat gak karu-karuan. Itu tafsir yang guyon ya, tapi juga tidak benar gitu. Guyon tapi tidak benar gitu ya. Jadi walaupun malam Lailatul Qadar ini atau sholat di Masjidil Haram itu lipat gandaan seperti itu, tapi yang wajib tetap wajib kita lakukan gitu ya. Yang wajib tetap wajib kita lakukan, yang sunnah tetap kita sunnah lakukan, sekalipun tidak di malam Lailatul Qadar, sekalipun tidak di Masjidil Haram gitu ya. Jadi khairun min alfi syahr gitu. Kalau kita melihat sebab nuzulnya ayat ini ya, kenapa kemudian Allah Ta'ala memberikan umat Rasulullah Muhammad ini malam yang khairun min alfi syahr. Dikatakan begini, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min bani Israil. Suatu saat Nabi itu menceritakan sosok lelaki dari Bani Israel. Yang lelaki inilah bisa silaha fisabilillah al-fasahrin. Yang dia ini berperang di jalan Allah itu selama 1000 bulan. Jadi Rasulullah menceritakan ada seorang dari Bani Israel yang melakukan ibadah berupa jihad fisabilillah, mengangkat senjata fisabilillah itu dalam waktu berapa? 1000 bulan ya. Kemudian qala dalam hadis itu fa'ajabal muslimuna min dzalika. Para sahabat heran dan kagum. Dah neo ganjarane kayak apa gitu ya. Ada orang berjihad selama 1000 bulan. Berapa tahun itu berarti 1000 dibagi 12 itu ya. Full jihad itu ya. Lalu kemudian Allah Ta'ala menurunkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Sehingga apa yang dilakukan oleh lelaki itu dari Bani Israil itu, kita sebagai umat Muhammadiyah, sebagai umatnya Sayyiduna Rasulullah Muhammad itu masih bisa mengejar pahala itu. Sekalipun umur kita lebih pendek, sekalipun kita tidak berperang dalam waktu yang sekian lama itu. Kita ini megang pistol aja tidak pernah ya. Megang pedang aja paling ya buat melepete itu kan. Tapi kita ini ternyata istimewa di mata Allah Ta'ala. Kita ini luar biasa di mata Allah Ta'ala. Ya barokahnya jadi umatnya Sayyiduna Rasulullah Muhammad itu. Allah Ta'ala membuat Lailatul Qadar itu yang kemudian dinilai oleh Allah Ta'ala lebih baik daripada 1000 bulan. Maka alhamdulillah, ini adalah nikmat berkah dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, edisi khusus sebagai umatnya Sayyiduna Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini senada dengan yang disampaikan Al-Imam Ibnu Jarir ya. Dikatakan oleh beliau bahwasanya kana fi Bani Israil rajulun yaqumul laila hatta yusbiha thumma yujahida al-aduwa binar hatta yumsiya. Nah, ini tambah. Jadi lelaki tadi yang jihad selama 1000 bulan di siang hari itu ternyata malam harinya yaqumul laila, qiyamul lail sepanjang malam. Ketika sudah pagi jihad selama 1000 bulan. Nah, ternyata Allah Ta'ala memberi kesempatan kita untuk mengalahkan pahala laki hebat ini. Dengan cara apa? Ya ibadah di malam Lailatul Qadar ini.
di malam Lailatul Qadar ini. Maka mari kita sempatkan waktu mencari momen terbaik ini. Ya kalau mau aman sih setiap malam kita ibadah terus ya. Setiap malam mulai awal Ramadan sampai akhir pasti dapat lah itu di antara itu. Nah ini adalah kesempatan kita. Teman-teman yang sangat saya banggakan. Di samping kehebatan tadi dalam memahami Lailatul Qadar itu ada beberapa pendekatan ya. Ada beberapa pendekatan. Pendekatan pertama itu memasang atau mengharokati dalnya itu dengan qadr gitu, Lailatul Qadri gitu. Jadi kalau kita kan di Indonesianya Lailatul Qadar gitu ya. Nah ini memang para ulama dalam memahami Lailatul Qadar yang memiliki keistimewaan seperti tadi itu beraneka macam gitu. Ada yang menyebutnya Lailatul Qadri kayak di surah itu Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Qadr. Al-Qadr itu artinya at-ta'zim. At-ta'zim. Ta'zim itu artinya mulia, malam yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau Allah Ta'ala memuliakan malam ini sehingga menyebutnya Lailatul Qadr, maka kita ya harus memuliakan. Mungkin kita lalu bertanya, apa sih kemuliaan, apa sih kehebatan malam ini? Gitu. Katakan, ya karena yang pertama, alasan pertama ya anna hadzatu qadrin linuzulil Quran. Karena ada nuzulul Quran itu. Ya, karena Quran itu turun. Yang kedua karena malaikat-malaikat turun ke bumi. Tanazzalu alaihim, tanazzalu apa itu ayatnya? Tanazzalu al malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Ya. Tanazzalul malaikat artinya malaikat-malaikat turun gitu, turun ke bumi. Ini juga keberkahan tersendiri. Kemudian ya memang karena Allah Ta'ala itu menilai orang yang bisa ihya Lailatul Qadar ini, orang yang bisa mengisi Lailatul Qadar ini sebagai dza qadrin. Orang yang bisa mengisi Lailatul Qadar ini dengan ibadah-ibadah, maka dia adalah orang yang mulia. Ya, itu qadr diartikan apa? Mulia. Bisa mulia karena Allah menurunkan Qur'annya, bisa mulia karena Allah menurunkan malaikat-malaikatnya ke bumi yang kemudian itu dimaknai sebagai barokah, rahmah, dan maghfirah dari Allah Ta'ala. Dan juga bisa dimaknai siapapun dari kita yang mengisi malam ini dengan ibadah, maka kita akan menjadi dza qadrin, orang yang memiliki banyak keistimewaan gitu ya. Tapi saya tetap menggarisbawahi bahwasanya mengisi malam ini dengan ibadah tidak harus dengan satu model ibadah. Ya monggo lah. Kita semua punya kecenderungan, punya kemampuan, punya kelonggaran yang berbeda-beda. Tapi memang kalau melihat segmen nuzul Qur'annya ya memang malam ini ya kita maksimalkan untuk tadarus membaca Al-Qur'an di antaranya. Maka tradisi di Timur Tengah itu ya, kalau kita dulu di Mesir ya katakan ada masjid yang memang punya ritual itu pokok malam 27 khatmil Quran. Khatmil Quran itu karena meyakini nuzul Quran apa itu Lailatul Qadar itu banyak terjadi di malam 27 itu. Jadi pokoknya malam 27 hataman gitu. Nah ini bagian dari usaha saja, bagian dari usaha untuk menjemput Lailatul Qadar ini gitu ya. Baik, yang kedua, Al-Qadru itu bisa diartikan at-tadyik ya. Tadyik itu artinya sempit. Jadi malam yang sempit gitu, malam yang disempitkan oleh Allah Ta'ala. Makna sempit ini kalau melihat I'lamul Anam, sempit itu bisa karena keterbatasan kita dalam mencari tahu ini malam ini Lailatul Qadar atau tidak. Itu kita tidak tahu, tidak punya keilmuan yang luas, tidak punya keilmuan yang mumpuni untuk memastikan ini Lailatul Qadar. Sehingga katakan Lailatul Qadar itu artinya malam yang sempit. Kita tidak punya kemampuan untuk mendeteksi betul ini Lailatul Qadar atau tidak. Nah ini menjadi semangat bagi kita. Karena tidak ada kepastian, maka setiap malam kita isi dengan ibadah gitu. Jadi jangan sampai kayak tadi, rumusnya ini malam 25 gitu ya. Malam 25 ibadah gitu. Habis itu besoknya malam 26 sampai lebaran sudah tidak mau ibadah. Katanya Lailatul Qadarnya sudah habis. Wah ini innalillah wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi
Tidak boleh begitu. Maka ada akses yang ditutup oleh Allah Ta'ala gitu. Ya kalau ditutup mana misteri, akhirnya ya semangat terus harapannya. Jadi jangan kayak anak-anak muda itu ya, kalau belum dapat kepastian menikahnya, oleh ngejar gak karu-karuan gitu ya. Kalau masih satu cinta itu ya dikejar, hafal betul ini jadwalnya makan, ini jadwalnya ulang tahun, hafal betul. Kemudian udah jadi istrinya tidak begitu diperhatikan karena udah dapat katanya. Tidak begitu ya, Lailatul Qadar jangan begitu. Jadi jangan sampai kita belum dapat cari gitu, udah dapat besoknya terlena, tidak begitu. Karena apa? Karena konsep kebaikan, ya kesuksesan itu biasanya diiringi dengan kebaikan yang dilakukan setelahnya. Wa jazaa'ul hasanati al hasanatu mithluha. Jadi di antara indikasi kalau kebaikan kita diterima oleh Allah Ta'ala, ya itu adalah kebaikan itu melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Jadi kalau berdasarkan rumus ini, maka kalau tadarus Al-Quran kita ini bagus, maka ya di antara buktinya adalah kita punya tetap semangat tadarus Quran setelah Ramadan. Kalau memang sholat qiyamul lail kita, tarawih kita, tahajud kita di bulan Ramadan ini kualitasnya bagus, maka di antara indikatornya adalah kita tetap melakukan qiyamul lail pasca Ramadan. Nah ini yang menjadi spirit kita untuk terus dan terus mengejar Lailatul Qadar, dan di antara indikator keberhasilannya adalah tetapnya semangat, tetapnya istiqomah kita dalam melakukan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Sehingga ya sampai mati kita tetap akan ibadah terus, sampai mati kita tetap akan istiqomah terus, sebagai bukti bahwasanya ibadah-ibadah yang lalu itu adalah kualitasnya baik gitu ya. Sehingga kita harus berpacu terus, berpacu. Nah itu tadi ya, kalau kita melihat kenapa sih Allah Ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadar ini, tidak dikasih tahu aja tanggal sekian gitu. Nah itu diantaranya ya supaya kita istiqomah dalam semangat beribadah gitu ya. Atau dalam makna yang sempit ini pendekatannya adalah li'annal ardo tadzik fiha anil malaika, ya karena bumi ini full malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha itu. Jadi kalau hijab melihat malaikat itu dicabut oleh Allah Ta'ala, ya mungkin sesak penuh bumi ini karena malaikat berdatangan turun ke bumi ini. Jadi itu maknanya rahmah, maknanya maghfirah yang dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kalau kita menyebutnya Lailatul Qadari gitu ya, dalnya di fathah, Lailatul Qadari. Apa maknanya? Ya qadar itu maknanya bahwasanya malam ini Allah Ta'ala menggaris ya, menetapkan apa yang berlaku untuk tahun ke depan, ajal kita, rizki kita gitu ya. Kemudian apapun yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kita itu ditetapkan di Lailatul Qadar ini. Itu kalau dimaknai Al-Qadar gitu ya. Sehingga ternyata didekati dengan metode apapun, didekati dengan arti apapun, tetap malam ini adalah malam yang istimewa. Malam ini adalah malam yang luar biasa. Oleh karena itu maka kita harus mengisinya dengan hal-hal yang istimewa gitu. Kita harus mengisinya dengan hal-hal yang istimewa. Lalu pertanyaannya kemudian apa yang harus kita lakukan dalam mengisi Lailatul Qadar ini ya. Apa yang perlu ibadah, apa yang perlu kita perbanyak di malam Lailatul Qadar ini ya. Ya diantaranya ya mengisinya dengan salat malam itu, ya mulai itu. Karena ini ada hadis begini, ada hadis yang muttafaq alaih ini. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kita punya banyak riwayat itu kan. Ada yang man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa dengan keimanan yang bagus, dengan niat mencari pahala, maka dosanya diampuni Allah Ta'ala.
Kemudian ada lagi riwayat mangqoma Ramadhana. Bukan Lailatul Qadri, mangqoma Ramadhana. Qiyamul lail di bulan Ramadan itu juga punya fadilah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sekarang kita punya riwayat lagi mangqoma Lailatul Qadri. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, ya, yaitu ihya, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan niat mencari pahala di sisi Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terus gimana ihya Lailatul Qadri ini? Mengisinya dengan apa? Ya diantaranya wat tarawihu hiya juz'un min salatil lail fi Ramadan kama qulna, gitu ya. Jadi ya tarawih itu diantara apa yang perlu kita lakukan, kita isi guna mengisi Lailatul Qadar ini. Harapannya tadi itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian tentu selain apa ini qiyamul lail, ya, selain sholat tarawih, jangan lupa untuk apa? Untuk yuksirud doa, memperbanyak doa, ya. Jadi Hadratul Rasul itu banyak mengajarkan doa-doa, ya. Baik doa-doa itu yang ada dalam sholat maupun di luar sholat. Nah itu juga menjadi bagian dari kita untuk mengisi malam Lailatul Qadar ini. Jadi sholat tarawihnya dijalankan, doanya diperbanyak, gitu ya. Dan di antara doa itu yang hebat, ya diantaranya di waktu sahur itu. Waktu sahur itu diantaranya. Jadi ketika waktu sahur itu ya kita sempatkan untuk banyak berdoa, ya. Banyak berdoa. Karena Rasulullah itu ketika habis sahur itu masih ada waktu untuk menuju subuh itu ya. Kita punya riwayat begini. Sayyidina Rasulullah itu dari riwayat Sayyidina Anas itu anan Nabi wa Zaid bin Harisah tasahhara. Sahur falamma faragha min sahurihi ma qaman Nabi ila shalah. Jadi habis sahur itu masih salat gitu ya. Fasalla qulna li Anasin kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukulima fi shalah. Qala ka qadri ma yaqra'u rajul 50 ayat. Jadi jeda antara sahurnya dengan sholatnya Rasulullah itu ya, sholat subuh di sini ya, itu adalah 50 ayat. Ini yang kita terjemah dalam bahasa imsak itu. Nah inilah yang ayo diisi dengan zikir, terutama nanti ini kita menuju 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Dan di antara zikir yang hebat di waktu sahur itu adalah istighfar. Dan istighfar itu kita yakini wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu alaihim as-sama, yursil alaikumus samaa wa yumtitkum bi amwalin wa banin, dan seterusnya itu ya. Jadi istighfar itu miftah dari semuanya. Kunci dari semuanya, kunci dari rizki Allah Ta'ala, kunci dari belenggu-belenggu permasalahan yang kita hadapi. Dan tentu istighfar itu adalah bagian dari mengurangi dosa-dosa kita. Nah inilah yang perlu kita lakukan di Qiyamul Lail, di Lailatul Qadri ini. Ya mudah-mudahan bismillah kita nawaitu ibadah ya, istiqomah ibadah apapun waktunya, dimanapun kita berada, dengan ibadah apapun yang memang kita mampu. Dan Lailatul Qadar ini menjadi salah satu yang kita usahakan untuk bisa kita temui, kita usahakan untuk kita persembahkan ke Allah Ta'ala dengan persembahan yang terbaik. Tidak lain tidak bukan, itu adalah untuk kebaikan kita, bukan kebaikan Allah Ta'ala. Karena semuanya pasti akan kembali kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pasti kebaikan kita akan kembali pada diri kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barangkali jamaah ada yang mau ditanyakan? Pak Ramza, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Yai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit aja Bu, dikit aja ya untuk menanyakan syarat-syarat untuk itikaf yang baik itu dan benar itu seperti apa ya? Nggih. Bicara tentang itikaf ya. Memang Ramadan ini tidak hanya bulan puasa, tidak hanya bulan berdoa, dan tidak hanya bulan untuk membaca Quran ya. Kalau kita melihat ini tapi i'lamul anam ya. Ramadan ini juga syahrul i'tikaf ya. Ramadan ini juga syahrul i'tikaf. Dan kalau kita melihat i'tikaf itu apa sih gitu ya. I'tikaf itu kalau secara bahasa artinya al-habsu wal muqsu wal luzum. Artinya berdiam kemudian bertetap menetapi gitu ya. Nah, kemudian arti bahasa ini dibawa ke arti syariat bahwasanya i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid ya, berdiam diri di masjid. Ya masjid di sini tidak harus masjid jami ya. Ya masjid pokoknya. Masjid itu ya bangunan atau tempat yang memang dibangun diniatkan untuk sebagai tempat sholat ya. Itu namanya masjid. Jadi kalau kita kan masjid itu yang dibuat Jumatan. Tapi definisi masjid yang di fikih-fikih itu ya yang dibuat sholat ya. Dan ini mesti wakaf ini. Ini mesti wakaf ini. Nah kalau tidak begitu namanya musola. Namanya musola. Bicara masjid ini ya. Apakah harus masjid jami atau enggak? Khilaf lah ya. Ulama khilaf. Yang kita ambil yang enggak pokoknya itu bangunan dibangun memang untuk tempat sembahyang, maka boleh i'tikaf di sana. Kemudian i'tikaf ini ya sunnah hukumnya, termasuk qurbatun min qurab lillahi subhanahu wa ta'ala, termasuk salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian i'tikaf ini ada batas durasi waktu enggak gitu ya. Ini juga khilaf ya. Dan kita mengatakan bahwasanya dalam kajian fikih Syafi'iyah untuk i'tikaf tidak ada batas waktu minimal. Jadi pokoknya namanya berdiam di masjid itu berapa lama sih? Ya pokoknya lek mandek stay di masjid itu namanya i'tikaf gitu ya. Sementara mazhab yang lain ya ada mempersyaratkan. Kalau kita enggak, kita pokoknya mandek nama masjid itu namanya i'tikaf gitu ya. Dan i'tikaf ini ya, i'tikaf ini merupakan rentetan ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan ya. Sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Bahkan kita punya riwayat Rasulullah itu ketika sudah masuki al-asru al-awakhir beliau banyak beriktikaf. Banyak beriktikaf dan ini diikuti oleh keluarganya, jadi ikut sama keluarganya. Jadi ada riwayat begini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-asra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau itikaf ya, mulai banyak beritikaf di 10 akhir bulan Ramadan hingga Allah taala memanggil hadir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai wafat. Istiqomah maksudnya, punya keistiqomahan yaitu itikaf di al-asru al-awakhir di bulan Ramadan. Summa taqafa azwajuhu min ba'di. Ini kemudian dilanjutkan oleh para istri-istri beliau, gitu ya. Dilanjutkan oleh para istri-istri beliau. Sehingga kalau pertanyaannya bagaimana itikaf yang baik, ya tadi itu, saya kira apapun itikafnya baik karena kita bermadzhab Syafi'iyah ya. Pokoknya manggona masjid 10 menit, 20 menit sudah itikaf. Ya tentu semakin lama semakin bagus, semakin ikhlas semakin bagus, semakin diisi dengan hal-hal yang baik juga semakin bagus gitu ya. Dan memang ini adalah bagian dari kesunahan yang sangat dianjurkan terutama di asrul awakhir min Ramadan ini. Tapi ya tetap bagaimanapun ini adalah sunnah ya. Nanti jangan-jangan terus sudah semuanya cuti, tidak mau masuk kerja, itikaf malam hari, wah ini jadi masalah itu nanti. Masalah dalam arti jangan-jangan itu akan menjadi bagian dari meninggalkan kewajiban yang sudah ada. Jadi saya kira proporsional
ya dalam membagi waktu. Silakan kalau masih ada kesempatan setelah sahur kayak tadi ya, setelah sahur kayak di masjidnya Pak Anang itu ya kemarin kapan hari itu. Jadi habis sahur itu masih ada jeda, terus sudah ada tarhim, ada menunggu subuh beberapa orang rawuh di masjid, itu bagus lah, itu bagian dari itikaf. Ya memang kalau bisanya itu setengah jam menjelang subuh, 1 jam menjelang subuh, saya kira itu sudah luar biasa. Habis itu sholat subuh, terus ngaji, baru ngaji, terus siap-siap kerja, ini full ibadah. Itikafnya ibadah, ngajinya ibadah, subuhnya ibadah, habis subuh berangkat bekerja juga ibadah, sehingga semuanya bisa jalan gitu ya. Jadi itulah itikaf gitu ya. Dan apa sih yang harus dilakukan ketika itikaf? Ya sebenarnya tadi itu cukup diam saja itu sudah bagus itu. Itu sudah apa? Sudah bagian dari itikaf gitu ya. Bagaimana caranya? Ya kalau kita masuk masjid ya kita kan ya masuk masjid lalu niat itikaf. Jadi niat di dalam hati, kalau diucapkan nawaitul itikafa sunnatan lillahi ta'ala gitu ya. Kemudian batas minimal ya pokoknya stay di situ lah. Stay itu kayak apa sih ukurannya? Pokoknya mandek di situ walaupun sebentar. Maksimal sak kuate sebelum dipanggil pak bosnya atau panggil istrinya untuk pulang ya sak kuate itu ya. Terus apa yang kita lakukan dalam masjid? Ya tentu yang dilakukan adalah ibadah-ibadah yang mampu kita lakukan. Yang mampu baca Quran silakan. Yang mampu wiritan silakan. Nah, kita di masjid-masjid itu pujian ya Pak Prapto ya. Pujian itu juga bagian dari wiritan itu. Robbana atina diwala-wale, tombo ati, kulimo sawarnane, mengingatkan hati untuk selalu hatinya bersih. Itu juga bagian dari ibadah. Yang tidak hobi wirid, yang tidak hobi pujian kata di Jawa, antara adzan dan iqamah ya silakan untuk baca Quran, silakan untuk wiritan seiso-isoni. Nah ini adalah cara mengisi iktikaf. Karena tidak pegel, silakan pulang. Kalau di Masjid Pak Anang sholat syuruk lalu baru pulang gitu. Itu luar biasa sudah, itu bagian dari iktikaf. Dan di Asrul Awakhir ini kita dianjurkan sunnah muakkadah untuk memperbanyak iktikaf di masjid-masjid itu. Saya kira begitu Pak Anang ya. Jadi hukumnya sunnah diisi dengan ibadah semampunya. Semakin lama semakin bagus, tapi asalkan tidak melanggar kewajiban yang lain. Jangan sampai sunnah mengalahkan yang wajib. Saya kira begitu. Ya, sudah jam 1, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun sebagai moga-moga manfaat. Amin. Yang pamit. Selamat beribadah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.